Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat datang di pembelajaran IPA hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan terus bersemangat ya. Nah, anak-anak, pada pembahasan kali ini Ibu akan membahas yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Yaitu melanjutkan pada bab 2. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk melestarikan jenisnya. Nah, anak-anak, apa yang terjadi jika seandainya tumbuhan atau hewan ya tidak mampu melestarikan jenisnya? Yang pasti tumbuhan atau hewan, jenis dari tumbuhan atau hewan itu akan mengalami kepunahan sehingga akan merusak keseimbangan ekosistem. Nah, apakah itu berdampak bagi kehidupan kita sebagai manusia? Yang pasti ya. Karena kita di sini berperan sebagai konsumen, sebagai predator ya. Kita manusia tidak bisa lepas dari makhluk hidup lain. Oke anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas tentang reproduksi pada tumbuhan terlebih dahulu. Untuk pertemuan yang akan datang atau berikutnya kita melanjutkan pada hewan ya. Nah, tumbuhan dikelompokkan menjadi dua. Berdasarkan bakal buahnya, letak bakal buahnya, tumbuhan dibedakan atas tumbuhan Angiospermae dan tumbuhan Gymnospermae. Angiospermae adalah tumbuhan yang mempunyai ciri yaitu bakal buah tidak tampak dari luar, tertutup atau terselubung oleh daging buah atau daun buah. Sedangkan Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki bakal buah yang tampak dari luar, yaitu tidak tertutup oleh daun buah atau daging buah. Contohnya apa? Pinus mercusi ya. Kemudian pakis haji. Satu lagi yaitu belinjo ya. Nah, kita lanjut pada tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae mampu melakukan perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif atau perkembangbiakan secara aseksual dan seksual. Berdasarkan ciri morfologi, Angiospermae dikelompokkan lagi menjadi dua ya, yaitu monokotil dan dikotil. Ini hanya pada tumbuhan Angiospermae atau biji tertutup. Monokotil kalian pasti masih ingat. Ayo, ciri-ciri dari tumbuhan monokotil bagaimana anak-anak? Ciri morfologinya yaitu mempunyai akar serabut, batang tidak bercabang, tulang daun sejajar, bentuk daun melengkung panjang seperti pita, kemudian mempunyai bunga berkelipatan 3. Perkembangbiakan vegetatif pada Angiospermae itu juga dibedakan atas vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami artinya yaitu perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Sedangkan buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif alami yaitu contohnya akar rimpang atau rizoma. Apa akar rimpang?
batang yang menjalar di dalam tanah bersifat horizontal. Dan yang kedua stolon. Akar rimpang tadi contohnya apa? Seperti kelompok jajayan, ya, golongan jajayan. Tahu kan kalian jajayan? Kemudian yang kedua stolon atau geragi, ya, yaitu dengan tumbuhnya tunas pada batang yang menjulur. Nah, ini contohnya pada arbay. Tahu kalian tumbuhan arbay? Tahu. Kalau katanya orang Banyuwangi besaran ya. Kemudian stroberi, kaki kuda atau pegagan. Yang ketiga yaitu tunas. Tunas ini juga ada tunas adventif, yaitu dari daun. Contohnya yaitu pada pecocor bebek. Dan umbi-umbian, umbi lapis, bawang, ya. Kemudian umbi batang, pada kentang, umbi akar. Apa umbi akar contohnya? Singkong dan wortel. Nah, umbi batang dan umbi akar ini pada beberapa tanaman ada juga yang pada bagian kulitnya itu akan tumbuh tunas. Contohnya pada kentang, ya, itu akan tumbuh tunas karena umbi batang itu adalah dari hasil penggelembungan batang yang ada di dalam tanah. Sedangkan umbi akar yaitu dari akar yang menggelembung. Kemudian yang kedua yaitu vegetatif buatan. Vegetatif buatan ini tadi yang Bu Is bilang bahwa ini terjadi karena adanya campur tangan manusia. Apa contohnya? Mencangkok. Ini tidak bisa dilakukan pada semua jenis tumbuhan. Dan umumnya hanya bisa dilakukan pada tumbuhan dikotil. Yaitu apa tadi dikotil? Tumbuhan yang berkeping dua, bijinya mempunyai dua keping. Ya. Kemudian stek, mengenten atau nempel, okulasi dan nyambung. Nah, ini nanti sebagai tugas kalian, ya, sebagai penugasan kalian yang sudah Ibu buat di dalam UKBM, kalian nanti di situ menuliskan cara-cara untuk melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan, dan juga di situ kalian menyebutkan kelebihan dan kekurangannya. Nah, sekarang kita melanjutkan yaitu perkembangbiakan secara generatif. Di mana perkembangbiakan generatif disebut juga dengan perkembangbiakan seksual, yaitu melalui adanya peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina atau yang dikenal dengan fertilisasi, ya. Nah, pada perkembangbiakan generatif ini melalui alat perkembangbiakan khusus yang berupa bunga. Mempunyai bagian-bagian bunga yaitu alat perhiasan dan alat perkembangbiakan. Seperti yang kalian lihat pada gambar di samping. Ya. Perkembangbiakan secara generatif yaitu melalui 4 tahap. Yang pertama penyerbukan atau polinasi. Yang kedua pembuahan atau fertilisasi, kemudian yang ketiga penyebaran biji, dan yang keempat perkecambahan. Tahap pertama penyerbukan atau polinasi adalah jatuhnya serbuk sari pada permukaan stigma atau kepala putik. Penyerbukan dibedakan atas 2 cara, yaitu berdasarkan asal serbuk sari dan berdasarkan perantara. Yang pertama yaitu penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Ini dibedakan menjadi 4, penyerbukan sendiri autogame, penyerbukan tetangga getogame, penyerbukan silang allogame, dan penyerbukan bastar hibridogame. Penyerbukan sendiri atau autogame itu penyerbukan yang terjadi di mana serbuk sari dan kepala putik
berasal dari bunga yang sama. Penyerbukan tetangga, di mana serbuk sari dan kepala putik berasal dari 2 bunga, 1 pohon. Penyerbukan silang yaitu penyerbukan di mana serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga 2 pohon, 1 jenis. Dan yang terakhir penyerbukan bastar hibridogame, di mana serbuk sari dan kepala putik berasal dari 2 bunga, 2 pohon, 2 jenis, 1 famili. Selanjutnya, penyerbukan berdasarkan perantaranya. Silakan simak tayangan berikut ini. Tahap kedua yaitu pembuahan atau fertilisasi. Angiospermae mengalami pembuahan ganda untuk membentuk embrio dan cadangan makanan atau endosperm. Disebut pembuahan ganda karena memang terjadi 2 kali proses pembuahan, yaitu inti generatif 1 membuahi ovum atau sel telur akan membentuk sigot dan tumbuh berkembang membentuk embrio sebagai bakal tunas. Yang kedua yaitu inti generatif membuahi inti kandung lembaga sekunder yang akan membentuk endosperm atau cadangan makanan. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Selanjutnya, biji ini akan menjadi bakal tanaman baru. Penyebaran atau pemencaran biji ini dapat terjadi secara alami tanpa adanya bantuan dari faktor luar maupun dengan bantuan hewan dan manusia, yaitu dengan bantuan faktor luar. Pemencaran tumbuhan tanpa bantuan faktor luar tidak memungkinkan terjadinya penyebaran secara luas. Sedangkan pemencaran biji tanpa bantuan luar yaitu dengan stolon, rizoma, umbi lapis, umbi batang. Adapun pemencaran biji dengan bantuan faktor luar antara lain yaitu dengan bantuan angin yaitu anemokori, kemudian dengan bantuan hewan ada burung ornitokori, kemudian serangga entomokori, kelelawar chiropterokori, dan mamalia mammokori. Juga selain dengan bantuan hewan, juga dengan bantuan manusia yaitu antropokori. Tahap keempat yaitu perkecambahan biji, di mana perkecambahan biji merupakan pertumbuhan biji menjadi tumbuhan baru atau berakhirnya masa dormansi. Biji yang belum tumbuh merupakan biji yang berada dalam keadaan dormansi. Dormansi biji merupakan biji yang sedang mengalami masa istirahat dan akan berakhir ketika biji mulai mengalami perkecambahan. Biji yang ditumbuhkan di tempat yang sesuai akan berkecambah.
kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Setelah tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu, tumbuhan akan berkembang membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembangbiakannya. Perkecambahan biji ada dua jenis, yaitu epigeal dan hipogeal. Epigeal ditandai dengan kotiledon terangkat saat pertumbuhan perkecambahan, yaitu berada di atas permukaan tanah. Ini terjadi pada tumbuhan dikotil. Dan hipogeal ditandai dengan kotiledon tetap berada di dalam tanah saat pertumbuhan kecambah, dan ini terjadi pada tumbuhan monokotil, contohnya kelapa dan salak. Baiklah anak-anak, pembahasan kali ini Ibu akhiri, dan jangan lupa tugasnya Ibu tunggu sampai nanti malam pukul 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.